Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa hari nggak bikin video ya? Ini mau bikin tutorial gimana caranya nginstal Windows di dalam Windows atau bisa Mac Apple ya. Itu OS ya. Ah, Fungsinya kalian bisa memanfaatkan buat eh ngeklon PC kalian. Jadi contoh kalian bisa untuk coba tester software, bisa untuk mungkin kalau di dunia game bisa untuk multi login ya, multi login. Kalian bisa login ke apa namanya device lain dalam satu device gitu. Jadi seolah-olah device kalian itu punya beberapa clone di dalamnya kayak gitu. Lebih spesifiknya sih bisa kayak ini ya, GB Point Blank atau aplikasi-aplikasi tertentu yang hanya bisa diakses dengan satu ID HWID. Jadi kalian bisa ngeklon komputer kalian dengan berbeda ID. Jadi contohnya kayak OS dalam OS gitu ya. Seperti itu. Jadi manfaatnya itu bisa banyak banget. Atau kalian butuh eh, software OS yang apa? Software yang bisa diinstal di dalam OS Mac gitu ya. Kalian bisa install walaupun kalian menggunakan Windows kayak gitu. Jadi bisa Windows di dalam Mac atau Mac di dalam Windows. Jadi bisa dibolak-balik ya. Nah, karena berhubung aku menggunakan Windows 10 di sini, aku mau coba install Windows 7 karena bahan-bahan yang udah siap itu di Windows 7 ya, gitu. Nanti selebihnya untuk yang OS-OS lainnya kita bisa coba di video selanjutnya. Oke, langsung aja apa yang kita butuhkan. Jadi nanti aku bakal kasih linknya di deskripsi ya. Kalian tuh cuma butuh ini VMware Workstation. Nah, ini sebelumnya aku udah buat ya. Udah buat di sini, rencananya mau aku buat ulang. Jadi ini kita delete, kita remove, kita buat ulang di sini. Oke. Jadi pertama-tama kita itu bisa gunain new virtual machine. Kita pilih tipikal di sini, next. Nah, dari awal kalian sudah harus tahu ya, OS apa yang mau kalian install di dalam OS mainly OS kalian gitu ya, OS utama kalian gitu kan. Jadi kalau di sini aku udah siapin Windows 7 Superlight tapi yang 32 bit ya. Nah, di sini aku juga ada Windows 10 yang Superlit. Nah, jadi sebenarnya virtual machine ini bisa kalian gunain banyak sih manfaatnya ya, gitu. Jadi kalian punya software yang pengen kalian install, tapi software ini hanya bisa dipakai dalam satu ID PC, satu HWID PC. Jadi kalian bisa installnya lewat PC lain lagi gitu kan, daripada kalian beli PC lain, kalian bisa ngeklonnya menggunakan virtual machine ini. Oke, kita pakai Windows 7 ya, karena ini settingan kemarin itu aku untuk GB Point Blank. GB Point Blank, mungkin ada game-game lain yang kalian butuh multi login bisa gunain ini ya. Jadi Windows 7 kalian open di sini, kalian next. Nah, di sini udah ada pilihannya Windows 7. Nah, kalau di Microsoft ya kalian banyak sih di sini.
ada Windows Server, mungkin kalian mau coding dengan Windows lama, XP pun bahkan ada di sini. Tergantung ISO apa yang kalian punya gitu ya. Karena tadi Windows 7, jadi kita Windows 7 di sini. Lalu kita next lagi. Nah, ini. Jadi ini berapa sih maksimum harddisk kalian yang bisa digunain? Karena kita cuma untuk GB point blank mungkin di 16 aja ya, 16 atau 17 giga. Kalian nggak usah pakai banyak-banyak karena kalau kalian mau gunain banyak, uh, istilahnya multi ya, kalian mau buat lagi nanti yang Windows lain lagi, mungkin di 17 giga ini kalian bisa buat space sampai uh, 5 clone atau 10 clone gitu kan. Jadi rekomen size-nya itu 7 giga, tapi kita gunain yang 17 giga aja ya, yang di atas nih. 17 giga. Kita lanjut next. Sebentar, kita balik di sini, kita multi ya, multi di sini. Karena kita nanti mau bikin banyak ya. Kita next di sini, terus kita finish. Oke, lanjut nih. Karena ini kan belum otomatis jalan ya. Kita langsung nyalain di sini. Power on this virtual machine. Nah, dia bakal jalan. Kita oke di sini. Dia itu bakal jalan seperti kalian nginstal Windows pada umumnya. Kayak gitu. Dia bakal mulai nginstal tuh. Oke, kita tunggu aja. Ini udah masuk ke penginstalan Windows 7. Mungkin kita butuh beberapa menit ya. Bahkan jam sih, tapi karena kita pakai SSD di sini, kemungkinan lebih cepat. Gitu. Oke, sudah masuk setup. Padahal ini Windowsnya ini sudah ada Windows 10-nya guys ya. Jadi kita bisa install Windows di dalam Windows. Bahkan kita bisa install Linux dan lain-lain. Gitu. Oke, kita tunggu. Setup starting udah berjalan. Nah, di sini ada Windows Superlit yang 32 bit. Kita next aja. Terus ini harddisknya 17 giga ya, yang tadi kita udah pilih di awal. Kita next lagi. Oke, ini udah mulai masuk penginstalan. Copy Windows. Bisa 10 sampai 15 menit ya. Ini dia lagi proses expanding. Udah masuk 30%. Oh ya, jadi sambil menunggu mungkin bisa aku instruksiin ya. Kegunaannya virtual machine. Jadi virtual machine itu seolah-olah uh, mewadahi OS ya. Kalian bisa nginstal beberapa OS yang di dalam OS. Jadi OS utama kalian itu contohnya Windows ya. Kalian bisa nginstal entah itu Windows 7, Linux, Mac, dan yang lain-lain. Biasanya sih kebutuhannya hanya untuk tester atau multi login gitu ya, yang mengharuskan bahwa itu multi login itu kan karena semua software itu nggak ada beberapa yang nggak bisa menggunakan multi login ya gitu kan. Jadi satu PC dia satu login gitu kan. Nah, ini udah jalan lagi.
cepet ya, expanding Windowsnya, langsung installnya, dia restart. Nah, terus biasanya ada kebutuhan, aku pengen pengen nyobain software yang hanya bisa di Mac gitu kan, tapi aku nggak mau nih install Mac atau mungkin beli laptop Mac atau PC Mac yang notabene mahal ya gitu kan. Jadi kalian bisa install virtual ini gitu. Virtual ini di dalam OS kalian. Mungkin bisa kebalikannya, kalian punya OS Windows tapi menginginkan software yang hanya bisa berjalan di Mac. Nah, caranya ya kalian harus punya virtual machine ini, VMware, lalu diinstalin Mac ya, Mac di dalam Windows, atau sebaliknya, Windows kalian pengguna Mac tapi pengen nyobain Windows, itu juga bisa. Jadi bisa dibolak-balik gitu deh. Ini sudah setup 2%. Ini installin Windowsnya ya. Kita tunggu. 7%, 8% udah jalan. Mungkin kalau terlalu panjang nanti aku bakal skip beberapa ya, jadi aku percepat aja gitu. Oh, udah. Instalasi udah selesai, dia restart lagi. Kalau video ini penginstalannya nggak di under 25 menit, mungkin nggak aku skip ya. Nggak aku percepat, karena targetku under 25 menit lah. Nah, ini sudah mulai masuk penginstalan. Sudah selesai sih. Ini biasanya menyesuaikan driver. Windows will shut down. Oh, jadi dia bakal matiin. Oh, di jalan lagi. Oke, kemungkinan sudah 3 kali restart ya. Aku lupa tadi nggak hitung. Nah, jadi ini sudah benar-benar Windows-nya terinstall ya. Nah, sudah terinstall. Jadi, nanti itu ada tutorial lain lagi yang bagaimana caranya menghubungkan
OS utama, PC utama ke sini ya. Jadi kita mau ambil ini nih, mau ambil data-datanya bisa. Nah, jadi setelah selesai, kita klik di sini, install VM Tool. Oke, jadi ini untuk install driver-drivernya ya. Tunggu sampai ini benar-benar selesai. Jadi tadi kalian pergi ke VM, terus di manage. Ini tadi ada ini ya di sini, install VMware Tool gitu ya. Jadi kalau udah terinstall, logonya berubah seperti ini. Tadi kan kayak kaset gitu ya. Jadi logonya berubah jadi seperti ini. Ini udah fix, selesai. Oke. Ini kita close. Oke. Next, typical, install. Jadi kita tunggu ini sampai selesai. Jadi ini benar-benar OS di dalam OS ya. Ini OS aslinya tuh nih, Windows 10. Lalu nah, ini instalasi drivernya ya. Driver untuk PC-nya. PC yang ada di dalam sini. Oke, sudah finish. Dia minta restart, kita no aja dulu ya, karena kita cuma mau lihat-lihat. Nah, jadi seperti ini. Dia cuma punya kapasitas 17 GB. Kita close ya. Ini udah selesai. Jadi lalu apa selanjutnya? Selanjutnya itu kalian bisa kreasikan masing-masing. Kalian mau, kalau aku sih biasanya ini aku pindah ya toolbarnya di sebentar. Properties. Jadi aku taruh di top. Apply. Jadi dia di atas ya, biar kita nggak sering-sering nge-scroll. Perbedaannya ya cuma pindah ke atas aja kita kan. Nah, jadi ini kapasitasnya cuma 17 GB. Kalian bisa install mungkin untuk GB Point Blank atau software-software yang menurut kalian, atau multi browser. Kalian menggunakan browser dengan beda IP ya. Di sini ada virtual jaringan juga ya. Jadi jaringannya tuh bisa kita manipulasi dari PC utama. Kita tuh masuk koneksi dari LAN ya, dari LAN IP sekian. Jadi kita mau merubah IP yang di sini bisa gitu ya. Jadi tutorialnya di video selanjutnya. Jadi uh, tutorial yang ini cuma untuk install, bagaimana cara install Windows di dalam Windows gitu ya. Soal mengkreasikan, kalian bisa kreasikan apapun itu. Kalian bisa install software yang kalian mau di sini ya. Oke deh, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak. Kalau bisa jangan di skip, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.